Selamat pagi, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita yang ada di tempat ini, bahkan yang di rumah yang sedang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Fungsi kudus yang pertama yaitu sudah dibacakan tadi, saya bacakan kembali firman Tuhan. Fungsi Roh Kudus yang pertama yaitu sebagai penolong. Yohanes 14 ayat 16 saya akan bacakan kembali. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan berikan kepadamu seorang penolong yang lain. Bagaimana cara Dia menolong? Ayat berikutnya, yaitu Dia akan menyertai kamu sampai selamanya. Jadi jangan takut, meskipun mau di meterai ke-4, ke meterai ke-5, ke-6, sangkakala ke 1, 2, 3, 4. Jangan takut. Roh Kudus adalah penolong yang lain itu. Dia akan menyertai kamu. Meskipun dalam kesusahan, dalam kebimbangan, Roh Kudus itu tetap ada. Dan Dia akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Sampai di mana Yesus menjemput kita. Yesus mengangkat kehidupan kita. Dia akan menyertai kehidupan kita. Meskipun di masa-masa sukar, Roh Kudus tetap ada, saudara ya. Amin. Puji Tuhan. Dia akan menyertai kamu sampai selamanya. Dan juga bagaimana cara Dia menolong yang kedua, yaitu ayat 17 bagian terakhir. Sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus bukan cuma cara Dia menolong, bukan cuma Dia menyertai, tapi Dia ada dalam kehidupan kita. Dia terus berbuah-buah di dalam kehidupan kita, di dalam kamu. Jadi Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Ketika sungguh-sungguh Roh Kudus penuhi kehidupan kita, kita akan berbuah-buah, ya. Kita akan dipakai dengan luar biasa. Semakin hari semakin hebat, semakin hari semakin luar biasa, semakin hari semakin diberkati, bukan semakin turun. Ketika kita menghadapi proses, kita akan menjadi pribadi yang kuat iman kita, dan kita akan terus naik karena Roh Kudus diam di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kemudian, saudara, kita akan melihat suatu kisah dalam Kisah Rasul 16. Minta tolong Bapak Hesron. Kisah Rasul 16 ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Puji Tuhan. Jadi di sini sebenarnya murid-murid ingin, ya, mereka menginjil. Mereka mau ke Asia, tapi karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakannya. Jadi di sini Roh Kudus menolong mereka, karena mungkin di sana akan ada bahaya sebelum waktunya, saudara ya. Ya. Kemudian ayat yang ke-7 lagi dikatakan, setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi Roh Kudus selalu ada ketika kita akan berada dalam bahaya. Roh Kudus akan, ya, membela kita. Dia akan menolong kehidupan kita sehingga kita tidak akan mengalami bahaya, ya. Ya, sedikit kesaksian ketika kami berada di Sulawesi Tengah, saudara. Kami mau pergi doa puasa, tiba-tiba ada truk, ya, dekat kami itu mundur menghantam tembok. Saya langsung kaget. Itu bawa anak kecil, saudara, ada bawa clay. Hampir kami ditabrak oleh truk. Luar biasa pertolongan Tuhan. Yang kedua lagi, ada jalan tanjakan, saudara. Tiba-tiba mobil dari atas. Saya tanya, kenapa sampai terjadi? Ternyata putus rem. Ini tanjakan tinggi sekali, saudara ya. Tiba-tiba di depan kami, bang, hantam sebuah ruko. Itu di depan kami, saudara ya. Coba kalau cepat sedikit, ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan menolong. Karena apa? Ketika kita sungguh-sungguh, Roh Kudus, Dia adalah penolong dalam kehidupan kita. Dia akan menolong kita dari bahaya, dari kecelakaan, dari sakit penyakit. Dia akan tolong kehidupan kita saat kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya.
Kemudian saya akan bacakan ayat yang ke-10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Jadi Allah merubah rencana mereka, Allah menolong mereka untuk masuk ke Makedonia. Ada apa maksud di Makedonia? Allah membawa mereka ke sana, merubah rencana kita menjadi rencananya Allah yang mulia, ya. Ayat 15 saya akan bacakan. Ketika mereka berada di Filipi, salah satu bagian Makedonia, ayat 15, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Jadi ada rencana Allah untuk menyelamatkan wanita yang bernama Lydia beserta seluruhnya, ya, keluarganya. Rencana Allah mengubah untuk jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Jadi ketika rencana kita dirubah oleh Allah, pasti ada maksud dan tujuan yang mulia. Asalkan kita hidup benar di hadapan Tuhan, pasti Allah akan menolong kehidupan kita, ya saudara. Puji Tuhan, ya. Bukan cuma itu, ayat 33 lagi, bahwa kepala penjara diselamatkan beserta seisi keluarganya. Itu dalam Filipi, saudara, ya. Ada 2 keluarga diselamatkan ketika Allah merubah untuk maksud dan tujuan yang mulia dalam kehidupan kita, untuk menyelamatkan orang-orang yang belum percaya kepadanya. Haleluya, luar biasa. Kalau Allah merubah rancangan kehidupan kita untuk menjadi rancangannya yang mulia, kita berserah penuh pada Roh Kudus, maka ada maksud dan tujuan yang indah dalam kehidupan kita, ya. Fungsi Roh Kudus yang kedua, minta tolong Bapak Hesron, Yohanes 19, Yohanes 14 ayat 26 maksud saya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Ini sudah jelas bahwa fungsi Roh Kudus itu dia sebagai penghibur, dia akan menghibur, ya. Menghibur dalam hal apa, saudara? Dalam mengajarkan hal sesuatu. Ketika tidak mengerti, Roh Kudus akan mengajarkan kita akan segala hal sesuatu untuk memperlengkapi dalam pelayanan, ya. Jelas dikatakan bahwa Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dia akan mengajarkan kamu segala sesuatu. Kemudian yang kedua, bahwa dia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu, ya. Cara dia menghibur yaitu dia akan mengajarkan kehidupan kita. Yang tidak berpengalaman akan menjadi berpengalaman, yang biasa menjadi luar biasa, ya. Yang tidak tahu menjadi tahu. Dan kemudian dia akan mengingatkan kita akan segala sesuatu. Waktu anak saya lahir pertama, saudara, sudah lahir, mau dikasih masuk di ruangan, ya. Tiba-tiba sister tanya, "Pak, mana ini kode asuransi, salah satu asuransi, ya? Mana?" Saya bilang, "Waduh, gak ada bukti ini." Tapi tiba-tiba di saat itu, saudara, ini anak sudah mau masuk ruangan tapi belum ada. Kalau tidak saya bisa balik ke Pemda, saudara, ya. Masih mau kesan, anak sudah mau masuk. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan. Saya sempat foto itu kode nomor anak saya foto. Saya cepat-cepat cari di HP. "Ini, suster, boleh?" "Oh iya, boleh." Puji Tuhan, ya. Roh Kudus mengingatkan akan hal-hal yang penting untuk menolong kehidupan kita. Ini luar biasa, saudara. Kalau tidak, bisa-bisa, ya. Bisa-bisa susah, saudara, ya. Tapi Roh Kudus selalu mengingatkan kehidupan kita. Roh Kudus selalu menolong kehidupan kita agar tidak kita mengalami, ya, sesuatu hal yang merugikan, ya. Puji Tuhan. Yang ketiga, yaitu Yohanes 16 yang ke-8. Bapak Hesron minta tolong dibacakan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya, puji Tuhan. Roh Kudus itu menginsafkan,
Kalau kita sudah berdosa, sengaja atau tidak sengaja, Roh Kudus itu menginsafkan, mengingatkan kita, engkau telah melakukan kesalahan, engkau telah melakukan sesuatu yang tidak benar, kembalilah ke jalan yang benar, supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Menginsafkan kita, menginsafkan dunia akan dosa. Karena apa? Ayat 9 dikatakan, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Orang-orang tidak akan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Orang-orang yang lain tidak mau percaya pada Tuhan. Tetapi kita, orang-orang Kristen yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa kita telah dan kita harus membuka diri kita, membuka hati kita ketika kita melakukan dosa. Kita mau diinsafkan oleh Tuhan. Karena kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita harus siap diproses, kita harus siap diubahkan, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang benar. Kalau orang-orang lain yang tidak percaya pada Tuhan, mereka cuek-cuek saja ya. Kemudian menginsafkan kita akan dosa, kebenaran. Kebenaran akan apa, saudara? Ayat 10. Kebenaran karena aku pergi kepada Bapa. Jadi Yesus memang pergi kepada Bapa di sorga. Itu kebenarannya, itu fakta yang hakiki, saudara. Itu kebenarannya. Jadi kita tidak usah ragu lagi kalau ada bilang Yesus tidak pergi kepada Bapa, Yesus tidak naik sorga, Yesus hanyalah manusia biasa. Kita percaya bahwa dalam kebenarannya bahwa Yesus itu telah naik ke sorga dan Dia telah mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita, sehingga kita tidak ragu lagi dengan ajaran-ajaran lain. Kepercayaan kita tetap kepada Tuhan, iman kita tetap kepada Tuhan ya. Kemudian akan kebenaran dan penghakiman. Penghakiman akan apa? Ayat 11. Penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ya, dalam penghakiman tahta putih, saudara, itu akan dihakimi mana orang yang hidup kudus, mana orang yang berdosa, akan dicampakkan ke dalam neraka yang kekal. Tapi orang yang kudus, mereka akan menikmati Yerusalem yang baru ketika bumi ini dihancurkan ya. Bahwa kita percaya bahwa penguasa dunia ini telah dikalahkan. Jadi iblis memang telah kalah, dan kalah untuk selamanya ya. Karena dikatakan bahwa penghakiman adalah karena penguasa dunia ini telah dihukum. Iblis tetap akan kalah dan dia tetap akan dihukum. Tetapi kita dalam penghakiman, kita hidup benar, kita akan dihakimi dengan benar. Kita akan menjadi orang-orang yang kudus, dan kita layak dan akan mendapatkan sorga yang kekal itu yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita ya. Puji Tuhan. Poin yang keempat, Yohanes 16 ayat yang ke-13. Bapak Hesron tolong. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, puji Tuhan. Jadi roh kebenaran. Roh kebenaran itu berfungsi sebagai apa, saudara? Dikatakan Roh Kudus bahwa tetapi apabila Ia datang, itu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita tidak lagi melayani Tuhan, ketika kita sudah malas, kita suam-suam kuku melayani Tuhan, ketika kita tidak terlibat lagi dalam pelayanan, kita menjauhkan diri dari pelayanan, kita menjauhkan diri dari ibadah-ibadah. Roh Kudus sebagai roh kebenaran datang untuk memimpin kamu dari jalan yang salah, untuk kembali beribadah, untuk kembali melayani, untuk kembali membalas kebaikan Tuhan, sehingga kita hidup benar di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan maupun tempat ini ada di rumah, mari kita merelakan kehidupan kita dipimpin oleh roh kebenaran ya, sehingga
kita akan dipimpin pada seluruh kebenaran, ya. Kemudian roh kebenaran itu akan memberitahukan apa kepada kita ketika Roh Kudus datang, ya. Ayat 13 bagian B, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi roh kebenaran itu bukan cuma memimpin, tapi roh kebenaran itu akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang luar biasa, memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada hal yang akan datang. Dia akan memberitahukan kepadamu rahasia-rahasia yang penting. Dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan merancangkan masa depan yang indah dalam kehidupanmu yang akan datang kalau engkau memberikan dirimu untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya, ya. Puji Tuhan. Kita akan melihat pada poin yang kelima, Efesus 1 ayat 14. Bisa dibacakan Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ya, puji Tuhan. Roh Kudus itu adalah jaminan dalam kehidupan kita, ya. Dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan bahwa jaminan itu berbicara tentang menanggung. Jadi dia menanggung keselamatan kita. Roh Kudus menanggung keselamatan kita. Kemudian jaminan yaitu dia menjanjikan penuh kewajiban kita. Dia akan menanggung. Dia memberikan jaminan dalam kehidupan kita. Kemudian dia memberikan jaminan atas segala kebutuhan kita. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Jadi jaminan itu dia menanggung, dia memberikan janji penuh atas kewajiban kita, dan juga dia menyediakan kebutuhan kita, ya. Kita percaya ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, Roh Kudus memberikan jaminan dalam kehidupan kita. Kita melihat kisah seorang janda di Sarfat ketika dia mempunyai hutang, dia tidak dapat membayar, dan dia telah menyerahkan anaknya yang dua untuk bekerja, dipekerjakan, ya. Tapi ketika datang Nabi Elisa, dia, ya, menceritakan pergumulan hidupnya, dan di situ Tuhan bekerja luar biasa. Tuhan memakai Nabi Elisa sehingga hanya dengan minyak buli-buli yang ada di rumahnya, tapi mampu membayar segala hutang-hutangnya, dan juga mampu memenuhi kehidupan sehari-hari, ya. Itu adalah salah satu contoh jaminan dari yang hanya sebuah buli-buli mampu melunasi utang yang ada, mampu memenuhi kebutuhan mereka. Luar biasa Allah memakai, ya, kehidupan hamba-hambanya, ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Kemudian kita akan melihat poin yang keenam, Efesus 4 ayat 30, ya, poin yang terakhir, saudara, ya. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, puji Tuhan. Jadi Roh Kudus memeteraikan kita sampai pada hari penyelamatan kehidupan kita. Jadi jangan takut ketika kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Arti dari meterai itu kita dicap sah menjadi milik Tuhan, ya. Kalau tidak dimeterai berarti tidak sah, ya. Kalau mengurus surat penting tidak ada meterai bisa tidak sah. Tapi ketika kita mengurus segala sesuatu, kita dimeteraikan, kita dikatakan sah, adalah milik kepunyaan Tuhan. Tetapi dalam ayat berikutnya dikatakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kita jangan mendukakan Roh Kudus atas perbuatan-perbuatan daging, atas dosa yang dilakukan oleh orang-orang tidak mengenal Allah. Ayat 29 saya bacakan. Janganlah
ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus dimeteraikan, jangan lagi memakai mulut ini untuk mengeluarkan hal-hal yang kotor seperti isi dari kebun binatang, saudara ya. Jangan kita pakai mulut kita, tapi kita pakai mulut kita untuk memuliakan Tuhan ya. Ayat 28 lagi saya bacakan. Orang yang mencuri janganlah mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dalam melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ketika kita dapat dengan Roh Kudus, kita dimeteraikan. Yang katanya anak Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus, hilangkan segala perbuatan-perbuatan daging. Kalau kita telah dimeteraikan, kita harus ya menggunakan perbuatan-perbuatan yang positif ya. Hilangkan itu kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Hendaklah ya. Tetapi ayat 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kalau kita mengaku telah dipenuhi dengan Roh Kudus, kalau kita mengaku telah dimeteraikan, tanggalkan semua itu yang telah dikatakan tadi oleh firman Tuhan. Tanggalkan segala perbuatan daging kita. Kalau kita mengaku telah dipenuhi Roh Kudus, kalau kita mengaku telah dimeteraikan, lepaskan segala perbuatan itu ya. Supaya dikatakan bahwa ayat 30, menjelang hari penyelamatan, kita disingkirkan ya di padang gurun. Kita akan menikmati ya sorga yang kekal yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Ya Yesus, makasih Yesus. Makasih Tuhan. Dan umatku yang merendahkan diri di kaki Tuhan, dan umatku yang merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan akan dipulihkan Tuhan. Akan diberikan kesehatan bagi umat-umatmu yang mengalami sakit Tuhan. Tolong umat-umatmu yang mengalami sakit Tuhan, baik Tuhan di mana saja mereka berada Tuhan. Karena Roh Kudus-Mu Allah yang Maha Hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Jamalah hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu mengubah hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat Roh Kudus. Luar biasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa
Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku, kuasamu mengubah hidupku, ku diberi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku, kuasamu mengubah hidupku, dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Haleluya Tuhan, kami percaya Tuhan Roh Kudus menjamah kami Tuhan, dan kami akan menerima kemenangan daripada Engkau Tuhan. Kami akan diberikan kesehatan Tuhan, kami akan dilindungi oleh Engkau, kami akan dijauhkan dari segala virus Tuhan. Kami percaya Roh Kudus hadir menyertai kita Tuhan, menyertai kami dari sekarang ini sampai selamanya. Roh Kudus akan menolong kehidupan kami, memberkati usaha kami, memberkati pekerjaan kami, menyelamatkan keluarga kami, menyelamatkan suami, istri, anak-anak kami, bahkan keluarga kami, seperti Engkau menyelamatkan Tuhan kepala penjara beserta keluarganya. Kami percaya Engkau juga akan menyelamatkan seluruh keluarga kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada hari dan seterusnya Tuhan, kami akan terus diberkati, kami akan terus dimenangkan oleh Engkau Tuhan. Kami tidak akan mengalami kekalahan Tuhan, karena iblis telah dikalahkan, iblis telah dihancurkan oleh kuasa nama-Mu yang penuh ajaib Tuhan. Kami Tuhan diberikan semangat oleh firman-Mu Tuhan pada hari ini. Kami tidak ragu lagi Tuhan, kami percaya dan kami yakin Tuhan, ada Roh Kudus akan menyertai kehidupan kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya Tuhan. Immanuel, Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita dan memberkati kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, kejayaan hanya bagi-Mu Tuhan, keperkasaan dan kedahsyatan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja, yang bertahta di singgasana-Mu yang mulia, di sorga-Mu yang kudus dan agung Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri firman Tuhan pada siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya kembalikan pada Ibu Gembala yang ucapan terima kasih. Tuhan memberkati.